sampai datang riwayat yang lain. Karena apa? Tidak diketahui, mungkin itu periwayatan dari tetangganya yang buruk atau dari Katibul Laits yang dia catat dari Laits ibnu Sa'ad. Fahimtum? Maka di sini contoh rawi dhaif dikarenakan apa? Tidak menjaga kitabnya. Maka kalian jika tidak menjaga kitab, maka kalian akan bisa jadi meriwayatkan dari hadis-hadis yang kalian tidak jaga. Selesai dari dars pulang, dilempar kitabnya, di rumah ada Abdullah bekerja, menulis, mencoret, dan seterusnya, menambah titik. Akhirnya dipikirnya dia adalah ha padahal dia adalah kho padahal ha, karena ketambahan titik di atas, atau ha jadi jim, ketambahan titik, atau dicoret-coret kitabnya, tidak terbaca. Maka hati-hati bagi kalian para penuntut ilmu untuk menjaga kitab kalian. Dan contoh yang kedua seperti ini Qais ibnu Rabi'. Dan ini kita lewati kapan Qais ibnu Rabi'? Di pelajaran Kitab Tauhid. Sa'altu Ibn al-Mubarak an Qais faqala fi hadithihi khata'. Pada hadisnya ada kesalahan. Berkata Imam Ahmad, kana yatasyayya wa kana katsirul khata' fil hadits. Dulu dia seorang Syiah dan banyak salahnya di dalam hadis. Tapi tidak sampai banyak salah, dhaifun jiddan, namun turun dari derajat saduq. Penyebabnya disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Abu Daud atau Yalisi, innama utiya Qais min kibali ibnihi, kana ibnuhu ya'khudhu haditsan nas fayudkhilaha fi farji kitabi Qais wala yu'raf awala ya'rifu asy-syaikh dalika. Maka keburukan periwayatan Qais ibnu Rabi karena anaknya. Dan ini siapa yang salah? Ku tak tahu. Maka siapa yang salah? Ku tak tahu. Anaknya yang salah. Namun mau dipukuli anaknya sampai benjut pun tidak akan merubah kedudukan dia menjadi dhaiful hadis. Kenapa? Dianya yang lalai, iya apa tidak? Mau terus menyalahkan anaknya, karena anakku aku jadi dhaif. Ya kamunya juga nggak menjaga kitab kamu dari anak kamu. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa anaknya menulis hadis-hadis dari orang-orang, kemudian memasukkan kepada kitab bapaknya. Dan bapaknya tidak tahu meriwayatkan apa yang ditulis anaknya. Jadi rusak. Yang mana dia dulu belajar dengan Syekh Fulan, An Fulan dari rawi-rawi. Anaknya menulis dari orang-orang kemudian dimasukkan ke kitabnya. Dan bapaknya di sini yang jadi masalah tidak tahu kalau anaknya memasukkan catatan-catatan dan dia riwayatkan kepada para muhaddisin. Maka para muhaddisin tidak sembarangan. Mereka ada yang imam, mereka ada yang sikoh. Heran, kok hadis-hadisnya ada yang aneh? Tidak ada dia mempunyai guru yang bernama Fulan. Siapa gurunya yang bernama Fulan? Kemudian matanya dari Abi Hurairah katanya kok aneh. Tidak pernah hadis ini datang dari Abi Hurairah. Ini bukan hadis Abi Hurairah. Seterusnya. Dan begitu pun berkata Ali ibnul Madini di saat ditanya tentang keadaan Qais ibnu Rabi, maka Ali ibnul Madini mengatakan wa innama ahlakahu ibnun lahu qalaba alaihi asya min hadithihi. Yang mencelakakan dia adalah anaknya. Maka anaknya memasukkan kepada kitabnya sesuatu yang dia tidak mengetahuinya dan meriwayatkannya sehingga menjadi dhaif. Dan dikatakan oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, sa'altu ibn Numair an Qais ibn Rabi' kana lahu ibnun huwa afatuhu. Dia mempunyai anak dan anak itu yang menjadikan dia buruk hadisnya. Sepanjang hayatnya jadi dhaiful hadis. Sampai this time, sampai hari kiamat. Jika kita melewati hadis Qais ibnu Rabi, sudah dhaif. Sampai datang riwayat yang lain. Kenapa dhaif? Karena anaknya. Maka anaknya mencatat catatan dan disimpan di kitab bapaknya dan bapaknya tidak tahu, dikira itu adalah hadisnya dan dia riwayatkan.
Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia asalnya saduq, kemudian didhaifkan, adkhala alaihi ibnuhu malaysa min hadithihi fahadatsa bihi, bahwa dia asalnya saduq tadinya, kemudian setelah terjadi kejadian yang tidak diinginkan, anaknya memasukkan hadis-hadis yang dari catatannya, kemudian diriwayatkan olehnya, jadilah dia dhaif. Maka ini contoh yang kedua. Dan masih ingat dia penyakit hadis apa di pelajaran Kitab Tauhid yang ada di matan? Di matan tidak ada, karena Asy-Syaikh rahimahullah meriwayatkan dari hadis Anas. Maka di sini dia datang dari hadis Ibni Abbas yang lafadznya sama. Ya ibna Adam, in laqaitani bi qurabil ardi khotoya walam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Diriwayat Ibnu Abbas dari rawi Qais Ibnu Rabi an Habib Ibni Abi Thabit, dan Habib Ibni Abi Thabit mudallis, dan juga Qais Ibnu Rabi dhaif. Maka jalan dari Ibnu Abbas dhaif. Maka cukup periwayatan Imam Muslim dari Abi Dar dengan makna dan lafaz yang sama. Dan contoh yang terakhir, dan ini kita baca dengan singkat, Abdullah Ibnu Lahiyah. Maka Abdullah Ibnu Lahiyah seorang ulama dari Mesir, yang mana dia asalnya saduq, dan dia di Tabaqah yang ke-7. Maka seperti di zaman Laits Ibnu Sa'ad. Maka dia khulita ba'da uhturiqa kutubuhu. Maka dia menjadi lebih parah keadaannya dhaif setelah terbakar kitab-kitabnya. Maka dia asalnya rawi yang saduq, pas-pasan. Jika kitabnya tidak terbakar, dia meriwayatkan dari kitabnya bagus, rawi yang saduq. Namun setelah itu terbakar kitabnya, mau murajaah kemana? Tidak ada lagi kitab. Apalagi di zaman dulu, berbeda dengan di zaman now. Kita mempunyai kitab. Kitab kita terbakar, bisa beli kitab lain, ya apa tidak? Misalnya kitab tauhid kita terbakar, beli lagi nuskah yang baru. Atau hasil karya kita, hasil karya tulisan kita simpan di komputer, kena virus komputernya, masih ada laptop yang lain, masih ada flash disk, masih ada disimpan di HP, masih ada. Namun di zaman dulu jika terbakar, ya sudah, harus mengulang lagi. Gimana? Kemana? Dari syekh-syekhnya sudah pada meninggal. Maka ya sudah, mengandalkan dari hafalannya, dan hafalannya makin buruk karena tidak ada murajaah. Maka bagaimanapun seseorang dia imam, al-hifdu khawan, bahwa hafalan itu pengkhianat. Suatu hari dia membutuhkan untuk murajaah, tidak bisa. Maka akhirnya dia mengandalkan kepada hafalannya makin tua, hafalannya makin banyak masalah. Beras habis. Air nggak ada untuk minum. Wah, seorang dai mikirin untuk pelajaran-pelajaran dan khutbah, tiba-tiba air nggak ada untuk minum. Minum apa? Beras habis. Mau makan apa? Santri dan makan apa istri-istrinya? Wah, pusing. Akhirnya dia hilang hafalannya. Butuh murajaah. Mau murajaah, kitabnya tidak ada. Maka seorang rawi dan seorang dai seperti kalian, please menjaga kitab. Maka ini contoh yang ketiga, Abdullah Ibnu Lahiyah. Maka dia dhaif, diantaranya dikarenakan terbakar kitabnya. Dan disebutkanlah oleh para ulama, jika yang meriwayatkan dari dia Ibnul Mubarak ataupun Ibnu Wahab, maka meriwayatkan sebelum kitabnya terbakar. Dan sebagian ulama mengatakan dia memang dhaif setelah terbakar kitabnya, dan sebelum terbakar pun dia dhaif, seperti ucapan Abu Zur'ah. Maka kesimpulannya ini hanya sekedar contoh Abdullah Ibnu Lahiyah. Maka dia lebih dhaif dikarenakan terbakar kitab, karena tidak bisa murajaah. Maka please